Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Dermawan. Saya mahasiswa dari Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi. Jurusan yang diambil adalah manajemen dengan nomor induk mahasiswa 0221166. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang budaya organisasi dan efektivitas kerja. Budaya organisasi adalah pola tertentu yang dimiliki oleh anggota maupun karyawan. Mulai dari perilaku atau sikap, norma, nilai-nilai, hingga asumsi yang berkaitan dengan integrasi individu dalam melaksanakan pekerjaannya. Karakteristik budaya organisasi. Yang pertama, inovasi dan keberanian mengambil resiko, yaitu sejauh mana karyawan didorong untuk bersikap inovatif dan berani mengambil resiko. Yang kedua, perhatian pada hal-hal rinci, yaitu sejauh mana karyawan diharapkan menjalankan presisi, analisis, dan perhatian pada hal-hal detail. Yang ketiga, yaitu orientasi hasil, di mana manajemen berfokus lebih pada hasil ketimbang pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Yang keempat adalah orientasi orang, yaitu sejauh mana keputusan-keputusan manajemen mempertimbangkan efek dari hasil tersebut atas orang yang ada di dalam organisasi. Yang kelima, orientasi tim, yaitu sejauh mana kegiatan-kegiatan kerja di organisasi pada tim ketimbang pada individu-individu. Yang keenam ada keagresifan, yaitu sejauh mana orang bersikap agresif dan kompetitif ketimbang santai. Yang ketujuh ada stabilitas, yaitu sejauh mana kegiatan-kegiatan organisasi menekankan dipertahankannya status quo dalam perbandingannya dengan pertumbuhan. Teori budaya organisasi. Ada 3 teori organisasi. Yang pertama, asumsi terhadap nilai organisasi, yaitu anggota organisasi menciptakan dan mempertahankan persamaan yang sama mengenai realitas organisasi, sehingga pemahaman mereka mengenai nilai-nilai organisasi lebih baik. Yang kedua, ada asumsi terhadap simbol budaya organisasi, di mana saat orang bisa memahami simbol tersebut, maka seseorang bisa bertindak berdasarkan budaya organisasi. Dan yang ketiga, ada asumsi terhadap budaya yang bervariasi. Setiap organisasi memiliki budaya yang berbeda-beda. Setiap individu dalam organisasi tersebut juga menafsirkan budaya organisasinya secara berbeda. Tapi, perbedaan budaya dalam organisasi justru seringkali menjadi kekuatan dari organisasi tersebut. Fungsi budaya organisasi. Fungsi budaya organisasi yang mengandung nilai-nilai dan norma-norma memiliki 6 fungsi, antara lain: 1. Meningkatkan rasa kepemilikan, yaitu rasa kepemilikan yang berarti penerimaan sebagai anggota atau bagian dari suatu organisasi. Yang kedua, alat untuk mengorganisir, yaitu mengorganisasi atau mengatur suatu kelompok agar membentuk satu kesatuan. Yang ketiga, meningkatkan kekuatan organisasi, yaitu meningkatkan kualitas suatu organisasi melalui nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam budaya organisasi tersebut. Yang keempat, mengontrol perilaku, yaitu fungsi budaya organisasi sebagai mekanisme dalam mengontrol perilaku sehingga anggota di dalam maupun di luar organisasi. Yang kelima, mendorong kinerja anggota. Budaya organisasi juga berfungsi membantu mendorong seluruh anggota organisasi atau karyawan perusahaan untuk meningkatkan performa kerja, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang keenam, menentukan tujuan organisasi. Budaya organisasi berfungsi sebagai alat untuk menentukan arah atau hal-hal yang bisa dilakukan dan tidak. Tujuannya adalah penjabaran dari visi dan misi yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian ada efektivitas kerja. Efektivitas kerja adalah kemampuan seseorang atau kelompok dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan. Efektif
Efektivitas kerja merupakan salah satu faktor penting dalam kegiatan organisasi yang perlu dibina dan dikembangkan agar tujuan organisasi dapat tercapai. Berikut faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja. Menurut O'Reilly, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas kerja, yaitu sebagai berikut. Satu adalah waktu, yaitu semakin lama tugas yang dibebankan dikerjakan, maka semakin banyak tugas lain muncul dan hal ini akan memperkecil tingkat efektivitas kerja karena memakan waktu yang tidak sedikit. Yang kedua adalah tugas. Bawahan harus diberitahukan maksud dan tentunya tugas-tugas yang didelegasikan kepada karyawannya. Yang ketiga adalah produktivitas. Itu seseorang pegawai mempunyai produktivitas kerja yang tinggi dalam bekerja tentunya akan dapat menghasilkan efektivitas kerja yang tinggi. Demikian pula sebaliknya. Yang keempat adalah motivasi, yaitu semakin termotivasi karyawan untuk bekerja secara positif, semakin baik pula kinerja yang dihasilkan. Yang kelima yaitu evaluasi kerja. Pimpinan memberikan dorongan, bantuan dan informasi kepada bawahannya. Sebaliknya, pegawai harus melaksanakan tugas dengan baik dan menyelesaikan untuk dievaluasi tugas terlaksana dengan baik atau tidak. Yang keenam, pengawasan. Itu dengan adanya pengawasan, maka kinerja pegawai dapat terus terpantau dan hal ini dapat memperkecil risiko kesalahan dalam melaksanakan tugas. Yang ketujuh adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah menyangkut tata ruang, cahaya alam, dan pengaruh suara yang mempengaruhi konsentrasi seseorang sewaktu bekerja. Berikutnya ada pengembangan karir. Pengembangan karir ini adalah proses yang dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan karirnya. Proses ini juga bisa diartikan sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas kemampuan manajerial. Dampak pada pengembangan karir yang pertama menjadi peluang pembelajaran, yaitu budaya yang mendukung pengembangan diri memberikan kesempatan bagi karyawan untuk belajar dan belajar. Yang kedua, mentoring dan dukungan, yaitu organisasi dengan budaya yang baik seringkali memiliki program mentoring yang membantu karyawan memandu karir mereka. Yang ketiga, ada pengakuan dan apresiasi, yaitu budaya yang menghargai pencapaian karyawan dapat meningkatkan motivasi dan komitmen, mendorong mereka untuk mengejar peluang karir lebih lanjut. Dari video ini kami simpulkan bahwa budaya organisasi yang kuat dan efektivitas kerja yang tinggi saling berinteraksi untuk mendukung pengembangan karir karyawan. Organisasi yang mampu menciptakan lingkungan yang positif dan produktif akan melihat peningkatan dalam kepuasan kerja, retensi karyawan, dan kesuksesan jangka panjang. Sekian video dari saya ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.